Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Windy Astuti dengan NPM 2021 51086, Elis Triani 2021 51109, Amelia Nurpaedah dengan NPM 2021 51122. Dan yang terakhir, Nurahmi Mutia Sahida dengan NPM 2021 51502. Kami di sini akan pengenalan mengenai software The Geometer Sketchpad atau biasa disebut dengan GSP. Yuk kita simak video selanjutnya. Toolbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan pengenalan mengenai software Geometer Sketchpad. Nah, Geometer Sketchpad ini ataupun sering yang kita sebut dengan GSP adalah software geometri yang dinamis dan bermanfaat dalam menjelaskan bidang geometri, aljabar, kalkulus, statistik, dan cabang matematika lainnya. Geometer Sketchpad juga dapat mensimulasikan bangun ruang geometri dengan baik. Nah, selanjutnya di sini seperti yang teman-teman lihat di layar bahwa ada beberapa toolbar di The Geometer Sketchpad ini. Nah, ini yang pertama ada seperti gambar panah. Nah, ini ada 3 bentuk ya. Yang pertama hanya gambar panahnya saja, ini yang disebut dengan Translation Raw Tool, yang mana berfungsi untuk memindahkan kedudukan objek atau mengklik objek yang akan diberi perlakuan. Selanjutnya yang kedua, ini ada gambar panah yang disertai dengan lingkaran namun tidak penuh gitu ya. Nah, ini ada yang disebut dengan Rotation Raw Tool, yang mana berfungsi untuk merotasikan objek secara manual, yaitu dengan menggerakkan kursor. Selanjutnya, ini ada gambar panah dengan garis yang bersudut 90 derajat yang disebut dengan Dilation Raw Tool, yang mana berfungsi untuk mendilatasi objek secara manual, yaitu dengan menggerakkan kursor. Nah, selanjutnya ini ada titik gitu ya, seperti gambar titik, ini dinamakan dengan Point Tool, yang berfungsi untuk membuat titik pada lembar kerja. Nah, seperti ini. Ini membuat titik. Kemudian selanjutnya ini ada lingkaran yang di dalamnya ada kayak tombol plus gitu ya. Ini disebut dengan Compass Tool, yang mana berfungsi untuk membuat lingkaran pada lembar kerja. Nah, seperti ini. Ini kita bisa otak-atik membuat lingkaran semau kita gitu ya ukurannya. Nah, setelah lingkaran ini ataupun Compass Tool, ini selanjutnya ada Segment Straight Tool. Nah, ini berfungsi untuk membuat ruas garis. Nah, ini untuk ruas garis ini juga ada 3 ya. Yang pertama hanya garis segmen biasa, ini untuk membuat garis biasa. Kemudian yang kedua ini ada panah di salah satu ujung garis yang disebut dengan Ray Straight Tool, yang berfungsi untuk membuat sinar garis pada satu sisi. Kemudian yang terakhir ini ada seperti gambar garis yang memiliki tanda panah di kedua ujung. Ini disebut dengan Line Straight Tool, yang berfungsi untuk membuat garis juga. Nah, kemudian selanjutnya ini ada seperti gambar poligon ya. Ini namanya Polygon Tool. Nah, ini yang pertama ada Polygon Tool yang berfungsi untuk membuat daerah luas poligon. Nah, ini membuat daerah luas poligon. Nah, seperti ini kita bisa mengotak-atik berbagai bentuk dari toolbar ini. Kemudian selanjutnya ada yang kedua Polygon and Edge Tool. Nah, ini berfungsi untuk membuat poligon dan daerah luas poligon. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya bahwa untuk perbedaannya tadi yang Polygon Tool hanya titik-titiknya saja. Kemudian ini ada garis tegas gitu ya dari garis-garis yang kita buat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Polygon dengan garis-garisnya saja, tidak dengan ada seperti arsiran gitu. Kemudian ini dinamakan Polygon Edge Tool. Nah, berfungsi untuk membuat poligon. Ini tidak dengan warna gitu ya, jadi hanya garis tegak lurus saja. Kemudian yang
selanjutnya ada huruf A ini. Nah, ini disebut dengan text tool. Nah, ini berfungsi untuk memberikan nama pada suatu objek. Nah, seperti ini. Nah, jika kita ingin memberikan penegasan ataupun suatu nama pada suatu objek, kita bisa menggunakan ini dengan text tool. Selanjutnya, ini kayak ada gambar seperti ballpoint. Ini disebut dengan marker tool. Nah, ini berfungsi untuk memberikan tanda sama panjang, kemudian memberikan tanda sudut, dan juga membuat kurva secara bebas. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini ada toolbar yang selanjutnya ada huruf I ya, seperti huruf I namun dalam suatu lingkaran biru. Ini dinamakan dengan information tool, di mana ini untuk memberikan informasi berupa objek yang diklik, baik berupa titik, daerah luas maupun sudut. Nah, selanjutnya di sini ada gambar seperti panah, mana sih? Segitiga dengan tambah 3 titik. Ini dinamakan dengan custom tool, yang mana berfungsi untuk membuat tool. Menu bar. Selanjutnya kita masuk ke menu bar, yang mana pada menu bar ini hanya akan dijelaskan beberapa submenu yang hanya ditemukan khusus di software The Geometry Sketchpad. Nah, di sini yang pertama ada file. Nah, di sini ada new sketch, yang mana ini untuk membuat lembar kerja baru. Kemudian selanjutnya ini ada Sketchpad Lesson Link untuk mengumpulkan hasil kerja software GSP di area kerja yang terhubung baik secara online maupun secara offline. Selanjutnya ini ada Document Option. Nah, ini untuk menambah halaman pada satu lembar kerja, merubah nama halaman, dan juga menghapus halaman. Nah, nanti di sini bisa kita gunakan. Selanjutnya menu bar yang kedua ada di samping itu ada Edit. Nah, di sini kita lihat ada Paste Picture, yang mana ini untuk menampilkan gambar yang telah di-copy di luar lembar kerja GSP. Selanjutnya ada Action Button, terdiri dari beberapa bagian yang salah satunya adalah Hide atau Show, untuk menampilkan tombol yang berfungsi menyembunyikan dan menampilkan objek yang diklik sebelum mengklik tombol Hide atau Show. Nah, link untuk menghubungkan antar halaman kerja. Nah, itu. Nah, mungkin selanjutnya untuk ada ini display. Ini ada beberapa tools gitu ya. Yang pertama ada point style. Nah, ini untuk mendesain titik. Nah, kita jika ingin mendesain titik, misalnya titik, kemudian small, medium, large gitu di sini. Kemudian selanjutnya ada line style. Nah, ini untuk mendesain garis. Di sini ada highline, kemudian thin, medium, thick, dan seterusnya. Kemudian ada color. Nah, ini untuk mengubah warna pada objek yang dipilih. Di sini ada banyak sekali warna yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ada teks. Nah, di sini untuk mengedit teks yang telah dipilih. Terus ada hide object. Nah, di sini untuk menyembunyikan semua objek yang telah dipilih. Kemudian ada show all hidden untuk menampilkan semua objek yang di hide object. Selanjutnya ada menampilkan jejak gerakan objek jika diklik animate. Nah, di sini nanti jika kita sudah membuat suatu objek, ini bisa kita gunakan. Kemudian untuk ada menghapus semua jejak yang telah ditampilkan, kemudian menggerakkan objek yang dipilih, kemudian ada increase dan decrease speed untuk mengatur kecepatan gerak objek. Nah, di sini bisa kita gunakan. Kemudian ada stop object untuk menghentikan gerak objek. Kemudian ada hide text palette untuk menyembunyikan sort menu, warna, dan ukuran yang ada di bawah lembar kerja GSP. Kemudian ada show motion controller, yaitu untuk menampilkan menu anime. Kemudian ada hide toolbox untuk menyembunyikan tampilan toolbar. Nah, selanjutnya ada construct. Di sini ada yang pertama point of object untuk membangun titik sembarang pada objek kurva. Selanjutnya ada midpoint. Nah, ini midpoint ini untuk membangun titik tengah pada objek kurva yang dipilih. Nah, nanti kita misalnya kita
membuat suatu garis. Nah, kemudian kita bisa membagi tengahnya dengan metode ini. Kemudian ada intersection untuk menentukan titik potong pada dua objek kurva yang telah dipilih. Selanjutnya ada segmen, itu untuk membuat garis yang dibentuk dari dua titik. Nah, kemudian ada ray. Nah, ray ini untuk membuat sinar garis dari dua titik yang diawali dari titik yang pertama kali diklik melalui titik kedua. Nah, kemudian di sini ada line, yaitu untuk membuat garis pada dua titik yang telah dipilih. Kemudian ada parallel line, ini untuk membuat garis yang sejajar dari titik yang dipilih terhadap satu objek garis yang dipilih. Kemudian ada perpendicular line, yaitu untuk membuat garis yang tegak lurus dari titik yang dipilih terhadap satu objek garis yang dipilih. Kemudian ada angle bisector, ada untuk membuat garis bagi yang terlebih dahulu dipilih 3 titik sudut, kemudian klik submenu ini. Kemudian ada circle by center plus point, yaitu untuk menggambar lingkaran yang telah dipilih 2 titik, di mana titik yang pertama diklik sebagai titik pusat dan titik yang lain sebagai titik pada sisi lingkaran. Selanjutnya ada circle by center plus radius, yaitu untuk menggambar lingkaran yang sebelumnya telah dipilih titik sebagai titik pusat dan ruas garis sebagai jari-jari lingkaran. Kemudian ada arc through 3 points, yaitu untuk menggambar busur lingkaran yang dibatasi oleh 3 titik. Nah, kemudian ada interior, yang ini untuk membuat daerah luas yang dibatasi oleh titik-titik yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya ada transform. Nah, ini ada mengubah transform. Di sini ada mark center, kemudian mark mirror, mark angle, mark ratio, mark vector, dan mark distance merupakan submenu untuk menentukan objek yang jadi patokan ketika objek tersebut ditransformasikan. Kemudian ada translate, yaitu untuk membentuk bayangan dari objek yang dipilih dengan menggeserkan. Kemudian ada rotate. Nah, ini rotate ini untuk membentuk bayangan dari objek yang dipilih dengan memutar objek bayangan. Kemudian ada dilatasi. Nah, selanjutnya ini tadi ada rotate ya, ada rotate. Nah, untuk rotate ini berfungsi untuk membentuk bayangan dari objek yang dipilih dengan memutar objek bayangan. Kemudian selanjutnya ada dilate atau dilatasi. Ini untuk membentuk objek dari bayangan yang dipilih dengan mengalihkan rasio berdasarkan rasio dari titik jarak. Kemudian ada reflect ataupun refleksi, ya untuk menampilkan bayangan dari objek yang dipilih dengan menggunakan konsep cermin. Selanjutnya ada menu bar measure ini ada sub menu length, yaitu untuk menentukan ukuran panjang dari ruas garis yang telah dipilih. Kemudian ada distance, yaitu untuk menentukan jarak dari titik yang telah dipilih. Kemudian ada perimeter, yaitu untuk menentukan keliling dari daerah luas yang telah dipilih. Nah, untuk keliling nanti kita bisa menggunakan perimeter. Selanjutnya ada angle, yaitu untuk menentukan besarnya sudut dari 3 titik yang telah dipilih, dan juga ada area, kemudian untuk menentukan luas dari bidang interior yang telah dipilih. Nah, selanjutnya ada coordinates atau koordinat. Ini untuk menampilkan koordinat gitu ya. Kemudian abscissa, yaitu untuk menampilkan tempat kedudukan titik absis dari titik yang dipilih. Nah, kemudian ada ordinate atau untuk menampilkan tempat kedudukan ordinat dari titik yang dipilih. Kemudian ada slope. Ada slope ini untuk mengetahui kemiringan dari garis. Selanjutnya ada equation, yaitu untuk menampilkan persamaan dari suatu kurva yang dipilih. Nah, selanjutnya ada menu bar number, yang mana di dalamnya ini ada calculate, yaitu untuk melakukan suatu perhitungan gitu ya. Agar kita secara langsung melakukan suatu perhitungan, kita bisa menggunakan submenu dari number ini, yaitu calculate. Kemudian selanjutnya ada tabulate, yaitu untuk menyajikan data ukuran-ukuran yang muncul setelah diukur di menu bar measure, yaitu menjadi data yang tersusun dalam bentuk tabel. Kemudian ada add table atau add table data, yaitu untuk menambah data tabel secara otomatis ketika terjadi perubahan ukuran dengan ukuran lama tetap tampak.
Kemudian ada remove table data, yaitu untuk menghapus tabel data. Selanjutnya ada new function, yaitu untuk membuat suatu fungsi. Selanjutnya di sini ada menu bar grab, dan mana yang di dalamnya ada grid form, yaitu untuk menampilkan koordinat dalam bentuk kartesius ataupun polar. Selanjutnya ada sort grid, yaitu untuk menampilkan koordinat disertai pemetaannya dalam bentuk garis-garis. Ada dot grid, yaitu untuk menampilkan koordinat disertai pemetaannya dalam bentuk titik-titik. Kemudian ada plot value on axis, yaitu untuk membuat titik yang terletak pada sumbu X. Kemudian ada plot point, yaitu untuk membuat titik-titik pada koordinat. Kemudian ada plot new function, yaitu untuk membuat persamaan fungsi beserta grafiknya, dan untuk membuat komposisi dua fungsi yang telah dibuat terlebih dahulu sebelumnya. Nah, kemudian ini ada window dan juga help. Nah, mungkin ini jika ada suatu kendala kita bisa menggunakan dua menu bar ini.